ini masih tetap berpeluang naik, masih berpeluang naik, masih ada peluang untuk di area resisten, masih ada peluang di area koreksi ya. Tetapi nanti ketika sudah menyentuh area resisten, kita perhatikan, kita tunggu apakah dia kuat naik atau memantul di sana nanti. Oke, selamat pagi Pak Yanto. Mudah-mudahan sehat pagi ini, bisa mengikuti dengan baik yang akan kita sampaikan. Sebelum masuk di materi pokok lagi, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan dulu. Ada kesulitan yang dialami ketika mencoba dengan akun demonya, baik terkait dengan analisa, terkait dengan risk management. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin Pak yang mau disampaikan. Bisa mendengar suara saya Pak Yanto? Ya Pak, bisa dengar? Halo, Ya Pak, bisa dengar suara saya Pak? bisa, bisa. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan paparan pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau mau disampaikan dulu, baik terkait dengan pengalaman mencoba dengan analisa atau dengan money manajemennya. Jika ada kesulitan, monggo silakan disampaikan dulu. Sementara Oke, saya kemarin silakan. coba itu Ya, ya mending profit terus, Pak. tapi jangan jangan eh, terpesona kalau profit semuanya Pak. Kalau bisa harusnya ada minus, ada plus, ada minus begitu. Akhirnya nanti bisa plus pada akhirnya. Jadi endingnya Kemarin itu saya cut loss juga ada, ada tapi juga ya, langsung ada cut loss terus ketutup sama itunya, profitnya ya. sama plusnya. Ada Iya, kesulitan di sana, yang mana kira-kira menemui satu kesulitan atau tidak ya terbesit? kesulitannya masih baca candlestick, Iya, Pak. betul Saya betul. pikir ini udah Oh, bisa di buy, posisi mm, turun malah. oke. Artinya ada sedikit gambaran, ada sedikit rabaan di sana. Ketika Iya, salah, apa yang harus kita lakukan? Ketika yang kita analisakan berbalik arah, setidaknya ada antisipasi di sana, ada batasan yang kita toleransikan di sana. Jadi bukan menunggu sampai di mana pergerakannya. Karena contoh misalkan yang tadi malam, mungkin ini banyak teman-teman di luar sana yang mungkin habis karena satu candle ini. Habis karena satu candle ini, kalau kita tidak menerapkan risk management, tidak menerapkan money management dengan baik. Contoh misalkan ini dianggap misalkan ijo-ijo dianggap ini mau naik. Kemudian di sini kita entry buy, contoh ini ya. Karena ini saya menyampaikan secara umum, kebanyakan orang begini, logikanya yang ada begini. Karena ini apa? Kalau kita baca ini candlenya hijau-hijau, kemudian hijau tebal lagi di sana. Maka secara logika ini masih berpotensi naik ya. Kemudian merah ini walaupun eh, diakhiri merah, tetapi ekor panjangnya di bawah cukup lebih mendominasi, sehingga disangka ini masih akan naik lagi. Nah, kemudian dengan pola seperti itu maka mengambil posisi buy. Kemudian ternyata marketnya tidak naik, malah justru sebaliknya dia turun. Nah, turun begini dia tidak menyadari. Ketika betul-betul sudah kuat turun, dia tidak segera ambil tindakan, bahkan sudah ribuan dia tidak segera ambil tindakan. Ya, banyak teman-teman yang di luaran sana yang kemarin saya lihat di banyak media sosial itu yang mengalami MC atau bangkrut gara-gara satu candle panjang ini. Dianggap iya. ini dianggap ini sudah naik. Kemudian turun, kemudian ketika dia turun, dia bukan malah mengikuti tapi malah dilawan lagi, buy lagi. Ya, ada yang mudah-mudah begini ada. Bukan kita lakukan satu recovery tapi dilawan lagi. Kemudian sudah panjang lagi dilawan lagi dengan harapan mungkin dia akan naik. Ya, karena dia tidak membaca secara utuh.
Ya, nanti saya jelaskan. Sehingga kalau seperti ini yang terjadi, dia lagi turun lagi, bahkan di candle selanjutnya ini masih turun lagi sampai di bawah ini. Sehingga kalau misalnya kita punya buy banyak sekali sampai di sini akhirnya 2300 sekian pip. Maka saya selalu sampaikan ingat ketahanan. Ketahanan yang saya maksud itu maksimum 20% modal itu harus dijaga. Apakah kita transaksinya ada 2, ada 3, 4, bahkan 10 sekalipun tidak masalah. Yang terpenting masih menjaga ketahanan kita. Nah, sekarang saya berikan analisanya. Bagaimana kita mengenali lebih dini. Bagaimana kita bisa mendetek lebih dini pergerakan demi pergerakan. Ya, khususnya yang tadi malam. Oke, saya mulai dari yang sebelah sini. Ya, ini adalah tren naik. Kita klik 2 kali kalau kita menggunakan komputer, kalau kita menggunakan HP cukup dilihat secara visual, kita ambil tengah-tengahnya, di mana tengah-tengah ini adalah area koreksi. Di area di sini kita menguji apakah marketnya nanti akan lanjut atau memantul. Ya, kita uji di area hijau, di area kuning ini. Kemudian perhatikan ketika dia mulai turun. Nah, ketika mulai turun, di sini sudah ada penolakan. Ya, sesuai yang kita sampaikan kemarin, ketika dia berada di area resisten atau support, ya kita bisa lihat di sini ada area support yang kuat. Ada area support yang kuat di sana. Sehingga hati-hati di area support ini ketika dia ditolak. Kemudian ketika dia ada penolakan di sana, mulai muncul penolakan, warnanya sudah kelihatan di sini. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita baca candlesticknya berurutan mulai dari sana menuju puncak, makin tebal dia lanjut lagi. Ketika makin tebal ada momentum buyer yang makin kuat. Kemudian berikutnya di ujung candle, di ujung resisten, ini candlenya mulai menipis. Candle yang saya maksud adalah volume atau bodinya. Bodi semakin menipis, kemudian ada penolakan panjang di atas. Artinya buyer kehilangan momentum yang cukup banyak. Sehingga dari sini kita bisa membaca lebih awal. Ini ada penolakan seller. Buyer mulai lemah, ada penolakan seller. Artinya hati-hati di kondisi area resisten, kemudian ada penolakan, momentum makin mengecil, potensi berbalik akan sangat besar. Ya, potensi berbalik dari naik akan menjadi turun akan sangat besar. Namun demikian perlu menunggu satu konfirmator karena ini ada penolakan seller, ada resisten, maka kita butuh satu konfirmasi di sini. Satu konfirmator merah kita bisa entry selanjutnya di sini. Nah, itu kan warna hijau. Ya, namanya transaksi, namanya entry itu tidak harus saat itu. Yang terpenting sistem kita jalankan, batasi resikonya, kemudian biarkan market berjalan sendiri. Ya, sesuai dengan mekanisme market yang ada di sana. Nanti ketika naik atau turun, ya kita sudah antisipasi semuanya. Kita misalkan entry-nya di sini tadi sell. Kemudian antisipasinya di ujung atas itu ada resisten, kita taruh di atasnya untuk menentukan area batasan kerugian kita. Atau kalau kita pasang SL berarti di sini. SL berarti di angka 1799.29. Apakah wajib? Tidak. Sekali lagi kita boleh cut loss manual di sana. Yang terpenting kita lihat bagaimana pergerakannya, kemudian momentumnya kuat atau tidaknya seperti apa. Kemudian ketika ini sudah profit ya, kita profitnya mungkin ini kalau kita 100 pip sudah dapat. Kalau kita mau yang lebih tentu berjam-jam kita menunggunya. Ya, bagi saya kalau sudah profit saya selesaikan, apalagi marketnya kecil. Market kecil ini market yang tidak bergerak panjang sehingga kita kelamaan menunggu. Saya paling tidak suka kalau menunggu terlalu lama, sehingga lebih awal saya cut loss meskipun
belum profit banyak atau bahkan rugi sekalipun. Yang terpenting kita bisa kontrol di sana, tidak terlalu besar. Daripada kita kelamaan di sini, model-model begini ini kita lama nanti di sana. Ya, tentu ini berdasarkan gaya trading kita. Kalau kita enjoy menikmati mengikuti perjalanan candle ya silahkan. Kalau saya berjam-jam begini sangat kecil kemungkinan saya menunggu yang begini karena lama. Naik turunnya enggak bisa panjang. Artinya ketika kita mau sudah profit kecil enggak diambil, naik lagi rugi lagi, kemudian turun lagi, naik lagi dan seterusnya sampai dia betul-betul breakout. Nah, breakoutnya di sini. Sampai betul-betul breakout kemudian dia mulai turun lagi. Kemudian ketika turun tadi ada area di sini namanya area retracement atau area koreksi. Perhatikan ketika dia turun di area di sini kita harus uji lagi apakah dia kuat turun atau tidak, sehingga tidak buru-buru kita ambil posisi sell. Ketika ini mulai merangkak turun, strukturnya mulai turun, tetap kita perhatikan area koreksi atau retracement. Kemudian nanti kalau ada support ya kita perhatikan supportnya. Sementara ini yang terdekat adalah area koreksi atau retracement. Ya, kemudian di ini juga ada penolakan di sana, penolakan yang cukup kuat. Sehingga ketika di area retracement atau area penolakan di sini tidak mampu breakout dan mulai muncul candle yang berlawanan, ya, maka kita bisa entry di candle selanjutnya. Kenapa kita bisa langsung entry? Karena ada penolakan sebelumnya, penolakannya bukan kecil, tetapi kalau kita bandingkan dengan bodinya ini jauh lebih panjang dan berada di area resisten. Maka kita bisa ambil posisi buy di sini. Ya, sekali-sekali harus kita menguji dengan berani untuk memberikan syarat aturan main kita. Tidak selalu kita menunggu dua syarat, karena ini sudah terpenuhi banyak penolakan, ada dua penolakan, kemudian ada area retracement. Kemudian ini hijaunya ini selain dia tebal juga ada penolakan di bawah, sempat turun kemudian ditolak lagi. Kemudian ketika naik meskipun tebal, kita tidak boleh mengabaikan namanya support resisten, karena di atas di sini tadi ada yang namanya resisten. Ya, di sini tadi ada namanya resisten yang kita tarik dari kiri tadi, resisten yang kuat sekali, bahkan resisten kuat itu dia penolakannya berkali-kali, bahkan lebih dari 2 kali. Ya, kalau kita lihat tadi, nah di sini ada penolakan di sini, ada penolakan, kemudian di sini juga tidak mampu untuk menembus resistennya. Kemudian di sini ada resisten yang tidak ditembus pula. Sehingga ini menjadi resisten yang sangat kuat, maka hati-hati ketika di area resisten yang sangat kuat dia tidak mampu breakout dan ditolak yang luar biasa. Ini penolakan yang luar biasa. Penolakan yang luar biasa itu ditunjukkan dengan ekor yang panjang di atas, atau kalau ini resisten ya, kemudian ditutup dengan dominan warna merah. Maka kondisi seperti ini harusnya kita harus sudah paham di awal, harus sudah menyadari bahwa buyer sudah tidak mampu untuk melanjutkan kekuatan naiknya. Ya, terbukti di area resisten ini ditolak sangat kuat, dan ini kemungkinan besar akan kembali turun lagi. Ya, apalagi di sini juga sama. Di sini di area ujungnya di sini dia berhenti kemudian kembali ke bawah. Maka ketika kondisi seperti ini, ya, kalau kita melihat seperti ini, harusnya kita menunggu candle konfirmator. Tetapi dilihat ketika di perjalanannya dia bergerak sangat kuat sekali, artinya momentumnya kuat sekali. Momentum kuat itu ditunjukkan dengan bodi yang makin tebal seiring dengan waktu yang semakin
semakin lama, artinya semakin menua dari menit pertama, kemudian 20 menit, 30 menit, 40 menit, dia kuat selalu. Tidak ada penolakan yang cukup berarti. Tidak ada penolakan yang cukup berarti. Sehingga kalau misalkan sudah menit-menit 20 menit ke atas, ini tensinya atau tekanan seller makin kuat, ya. Contohnya kalau kita ilustrasikan, dia naik 2 turunnya 3, naiknya 3 turunnya 5. Ya, detak-detaknya kelihatan dari sana. Kalau kita lihat volume akan semakin menebal merahnya. Ada penolakan ke atas sedikit tapi turunnya makin banyak. Penolakan sedikit turunnya makin banyak. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita bisa memanfaatkan peluang running, ya, peluang harga running ini tentu bukan di H1. Kalau kita melihat kondisi tekanan seller kuat sekali, apalagi di 20 menit pertama itu sudah kuat, menunjukkan kekuatan seller yang betul-betul luar biasa. Kemudian kalau kita mau masuk di sini tentu ragu karena ini masih running. Maka jalan yang kita ambil adalah dengan menurunkan time frame-nya. Kita masuk di time frame M15. Oke, perhatikan ketika ini sudah mulai kuat. Ya, kalau kita lihat di sini, ya tadi mulai naik, kemudian sudah mulai ada warna merah. Kalau di M15 dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, dengan metode yang sama, kita bisa melihat di sini ada penolakan, ada buyer, kemudian ada penolakan seller di atasnya. Kemudian diikuti candle yang berubah warna. Kemudian tadi syaratnya satu konfirmator di sini. Nah, begitu konfirmator selesai, sudah terpenuhi, ya, kemudian kita enternya di sini. Di warna hijau ini kita ambil posisi sell, bukan ambil posisi buy, karena trigger yang kita gunakan adalah penolakan di ujung atas, kemudian ada konfirmatornya. Seharusnya tanpa konfirmator yang satunya pun sudah bisa, karena ini ada penolakan yang cukup kuat. Ya, jadi kalau misalkan di M15 kita sudah menemukan juga, ya, ini penolakan yang jauh lebih kuat daripada bodinya, panjangnya ekornya, penolakan di atas, artinya tekanan seller kuat. Kemudian ada diwujudkan dengan candle yang sudah berubah warna. Maka sebenarnya kita bisa entry-nya di sini, di warna merah selanjutnya. Kenapa kita ambil di sini? Karena sudah ada penolakan sebelumnya, kemudian diwujudkan dengan candle yang sudah berwujud merah. Ya, ini harus seperti ini dicoba. Misalkan tadi ada yang dengan 2 candle, ada yang satu candle konfirmator, cukup. Yang terpenting banyak kita mencoba, nanti sejauh mana tingkat probabilitasnya, kemungkinan terbesarnya di mana kita nanti bisa gunakan. Kemudian misalkan dia naik tapi naiknya tidak lebih dari yang merah, artinya masih di jajaran kecenderungan turun. Ya, kalau kita mau naik tentu masih belum kuat, kalau kita turun sudah ada warna hijau, maka kita tunggu di sini sampai selesai. Atau ketika kita bisa memanfaatkan running ini, ya kita bisa manfaatkan dari tekanan-tekanan yang ada. Kalau misalnya ini ternyata naik, tiba-tiba naik, ya, ini tiba-tiba naik, ya harusnya kalau kita mau buy harus nunggu konfirmator, karena yang merah ini tidak ada penolakan, hijaunya cuma satu, ada penolakan cuma satu, maka tidak cukup untuk kita entry buy. Kita menunggu candle konfirmatornya hijau. Ternyata sampai candle berikutnya tidak berubah menjadi hijau, malah jadi merah lagi. Nah, jadi merah lagi karena satu kita juga belum bisa, karena masih panjangan yang hijau. Maka kita tunggu satu lagi sebagai konfirmatornya, baru kita entry-nya di candle selanjutnya di sini. Ya, di sesudah warna merah. Kita entry-nya sell di sini sesudah terpenuhi 2 syarat itu. Nah, itu kan hijau, ketika sell hijau kan rugi. Ya, sebelum hijau ini turun dulu. Perhatikan
turunnya cukup panjang. Kalau kita lihat ini masih sekitar 480-an atau sekitar 500 pip, hampir 500 pip. Ini sudah lebih dari cukup kalau kita taking profit di sana. Kemudian kalau sudah selesai, tentu perhatikan hasil candle yang terbentuk ya. Candle yang terbentuk selalu kita perhatikan, kita lihat seperti apa selanjutnya. Ya, ketika ada penolakan seperti ini berarti berpotensi naik lagi. Karena ada penolakan yang luar biasa di bawah, kemudian wujudnya warna hijau. Sehingga kita menunggu satu candle hijau lagi. Kalau warnanya merah bagaimana? Kita tunggu lagi. Merah bagaimana? Kita tunggu lagi sampai betul-betul ada candle hijau yang lebih tinggi. Maka bagi saya seperti ini, saya akan lebih cenderung ketika sudah hijaunya lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga kita entry-nya di candle yang merah ini. Entry buy di candle yang merah di situ. Nah, ini caranya. Ini di sini buy, kemudian di sebelah bawah di sini ada support, kita bisa turunkan sedikit untuk naruh SL-nya. Sudah, kalau sistem jalan nanti tinggal ikut saja. Ini batas terakhir kalau kita lihat, jadi maksimum yang kita rugikan nanti adalah sekitar 700 sekian. Jadi ikhlas atau tidak ikhlas, inilah yang nanti kita resikukan. Kalau misalkan tidak ikhlas terlalu banyak, ya kita bisa naikkan, kita bisa taruh di sini. Tapi kalau terlalu dekat dengan area running, nanti akan banyak kena sentuh ya, stop lossnya akan selalu kena sentuh, sehingga kita banyak rugi karena selalu tersentuh ya, SL-nya selalu kena sentuh. Nah, setelah itu, setelah entry di sini, batasan sudah ada, kita menunggu proses biar jalan. Kalau perjalanannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar, maka ya kita segera exit ketika sudah profit. Ini sudah lebih dari 180, mungkin bisa di close duluan sambil melihat kondisi selanjutnya. Nah, kemudian ketika zigzag begini, ini namanya sideways, kita tidak bisa masuk dalam kondisi seperti ini. Sudah, jangan masuk dalam kondisi yang pergerakan naik turunnya kecil, sama atau hampir sama. Ini membahayakan. Nanti pasti ada candle yang panjang baik naik atau turun. Nah, seperti ini pasti ada candle panjang naik atau turun kalau breakout. Ketika breakout di atas, maka kita entry buy sesudahnya. Ketika breakout di bawah, kita entry sell sesudahnya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan time frame yang lebih rendah untuk membaca lebih detail. Oke, ini adalah salah satu contoh dari membaca peluang dan entry-nya di mana, exit-nya di mana, kemudian bagaimana membatasi kerugian kita. Kita kembali ke running sekarang, kita kembali ke running. Nah, kita lihat kalau seperti ini, kita perkecil. Nah, marketnya seperti ini. Yang pertama kita lihat di sini ada penolakan yang luar biasa, maka ini sebagai support kuatnya. Ini support kuatnya hanya untuk membatasi. Jadi untuk melihat ini adalah support kuatnya. Karena yang kita fokuskan bukan di sini, tetapi di arahnya, di arah kecenderungan. Karena arah kecenderungannya ke atas, ini arah kecenderungannya ke atas, maka fokus kita adalah buy dengan batasan-batasan di atas. Di mana batasannya? Kita lihat di sini ada penolakan, banyak penolakan di sini. Nah, ini adalah batasan kita untuk kehati-hatian. Maka ini kita bisa jadikan sebagai support dulu. Resisten dulu. Resisten dulu. Ini yang pertama. Ini area resisten. Nah, berikutnya kita mesti melihat area retracement, area koreksinya. Di mana kita ngambil koreksinya? Ya, kita lihat karena kecenderungannya awalnya merah di sini ujung body, merah di sini ujung body, maka kita bisa tarik ini tengah-tengahnya. Nah, ini adalah retracementnya.
atau koreksinya. Yang paling gampang begitu, ambil tengah-tengah saja. Koreksi. Ya, sehingga misalkan sampai di sini ini masih tetap berpeluang naik. Masih berpeluang naik, masih ada peluang untuk di area resisten, masih ada peluang di area koreksi. Ya, tetapi nanti ketika sudah menyentuh area resisten, kita perhatikan, kita tunggu apakah dia kuat naik atau memantul di sana nanti. Ya, kalau saya melihat seperti ini, yang saya lihat adalah ujung-ujung bawahnya. Ujung-ujung bawahnya ini luar biasa penolakannya. Kemudian dari sini mulai merangkak di atas. Artinya lembahnya mulai naik. Ya, lembahnya mulai naik. Lembahnya mulai naik. Kemudian di sebelah kiri juga sama, di sebelah atas juga sama. Ini puncaknya, ini puncaknya, ini puncaknya. Puncaknya pun semakin naik. Ya, tetapi di ujung atas ini dibatasi oleh resisten yang sangat-sangat kuat juga. Ya, sehingga di antara ini nanti pergerakannya sangat kuat di antara ini. Sementara tidak akan lebih dari ini. Ya, silakan dibuktikan untuk hari ini tidak akan lebih dari ini. Ini resisten kuat. Resisten kuatnya di sini. Ya, tadi yang ini adalah support yang kuat. Support kuat ini penolakannya luar biasa kuatnya, banyak benturan di sana. Oke, sehingga kita bisa tahu di antaranya, ya di antaranya pergerakannya mungkin sekitaran ini, kalau naik turun paling sekitaran ini 3000 sekian. Ini untuk mengukur kekuatan kita, ketahanan kita. Ya, paling tidak satu hari ini pergerakan sekitar 3000 sekian, maka disiapkan ketahanan kita. Kondisi maksimum kalau kita misalkan terseret ya 3000 sekian. Kalau ketahanan kita 50.000, maka masih jauh dari panggang, masih jauh dari keadaan yang membahayakan, sehingga bisa mengukur semuanya. Kemudian step-stepnya juga kita tahu. Jadi kalau mau naik mau turun, batasan setidaknya kita ada rabaan. Kalau ini naik masih berpeluang di area resisten, masih berpeluang lagi di area koreksi. Di area koreksi, di area resisten ini perlu diuji nanti apakah mantul atau sebaliknya. Misalkan begini, nanti di area begini kalau sudah muncul merah lagi bisa mantul ke bawah lagi dan turun jauh lebih kuat. Nah, ini tentu adalah satu probabilitas kemungkinan terbesar yang bisa kita pertimbangkan, yang bisa kita petakan dan kita analisakan, sehingga kita tidak terjebak dalam floating yang panjang ketika kita sudah punya entry di sana. Jadi caranya, jadi biar nanti ada step-step yang kita lalui lebih terstruktur dan lebih hati-hati di sana. Sehingga sangat kecil kemungkinan misalkan kita tadi di sini punya entry sell ya, harusnya misalkan sudah profit, sudah turun profit, tetapi mungkin tidak sempat kita close, kita punya profit ya, kita punya sell di ini, sudah turun ini, meskipun pada akhirnya naik lagi ya, ini kita harus antisipasi ketika sudah mulai naik ya, maka harus kita lihat kecenderungannya. Kalau sudah mulai hijau sebenarnya, kalau sudah ada penolakan hijau kemudian ada hijau lagi, ini sudah peluang naik lagi di sana. Sehingga kalau ini punya sell, kita bisa cut loss di awal, kita bisa masuk dengan entry mengikuti trigger yang ada sekarang. Ya, kita ikut buy dengan dasar ini sudah penolakan kuat, kemudian ada konfirmator hijau, kita bisa masuk buy di sana. Ya, meskipun satu candle tidak profit tidak masalah. Yang terpenting sistem kita jalankan, pada akhirnya kita nanti tetap bisa profit di sana.